Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali Ilu dapat kembali berjumpa dengan Tribuners. Kali ini dalam program Ngobrol Sehat di hari Rabu tentunya. Ini menjadi program rutin kita untuk ngobrol sehat di Rabu sore Tribuners. Kita akan membahas kali ini tema terkait isi piringku, begini penjelasannya. Ini adalah program dari Kemenkes yang memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana memenuhi nutrisi harian dalam sebuah piring begitu yang akan kita konsumsi isinya di dalam sehari-hari. Nah, untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita sore hari ini dari Primaya Hospital Hertasning. Ada Dr. Rima Januari Putri Ridwan Gani, SPGK, spesialis gizi klinik yang akan menjelaskan kepada Tribuners semua seperti apa isi piringku secara lengkap memenuhi nutrisi harian bagi setiap orang. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukan di rumah sakit mungkin seperti apa hari ini? Ya, seperti biasa, praktek sama pasien. Dan alhamdulillah sore ini bisa bersama-sama di Tribun Timur. Baik, ini sekarang konsultasi dengan pasien online ya, Dok ya? Oh iya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu mungkin, Dok, di Primaya Hospital sudah berapa lama mungkin? Sudah sejak masuk itu Januari ya. Iya, sudah Januari tahun ini berarti. Iya. Waktu awal-awal adanya Primaya Hospital Hertasning gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini Dok kita akan seperti yang saya katakan konsultasi online terkait Iya. ini juga program dari Kemenkes yang isi Iya. piringku begitu, Dok. Iya. Mungkin boleh diberikan penjelasannya maksud dari program isi piringku ini seperti apa? Apakah harus dengan makanan yang lengkap dan mahal-mahal misalnya salmon dan sayur-sayuran mahal seperti yang lainnya atau seperti apa, Dok? Ya, baik. Begini, ya Mbak Ilu, terima kasih kesempatannya. Jadi isi piringku sebenarnya merupakan sebuah program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk masyarakat Indonesia agar lebih paham tentang pentingnya kesehatan. Dalam satu porsi makan satu piring itu sudah memenuhi kebutuhan setiap orangnya. Jadi sebenarnya isi piringku itu sudah sebenarnya merupakan konsep yang baru dari kalau dulu kita kenal adalah 4 sehat 5 sempurna. Betul. Tapi sekarang sudah dipakai lagi. Sekarang kita menganut konsep gizi seimbang isi piringku, seperti itu. Jadi dalam isi piringku itu mengajarkan masyarakat itu untuk dapat memenuhi komponen makanannya. Itu yang terdiri dari makanan pokok seperti lauk pauk, sayur dan buah. Dan dalam isi piringku itu sudah memuat porsinya masing-masing komponen tersebut untuk sesuai kebutuhan hariannya. Baik, nah kalau boleh tahu mungkin, Dok, dalam satu isi piringku itu harus mengandung nutrisi apa saja nih, misalnya protein kah, harus ada kaya dengan serat, karbo dan lain sebagainya? Iya, jadi komponen isi piringku itu terkandung di dalamnya ada makanan pokok, ada lauk pauk protein yang terdiri dari protein hewani, nabati, dan sayur dan buah. Jadi isi piringku itu sebenarnya satu piring yang kita bagi dua. Setengah piringnya itu terdiri atas sayur dan buah, dan setengah piringnya itu terdiri atas makanan pokok terdiri atas karbohidrat dan protein yang terdiri atas protein hewani dan nabati. Dan setengah piring itu dari komponen karbohidratnya itu 2/3-nya itu adalah karbohidrat dan 1/3-nya itu adalah protein yang terdiri atas hewani dan nabati. Dan yang setengahnya itu 2/3-nya adalah sayur-sayuran dan 1/3-nya adalah buah-buahan. Oke, Iya. baik. Nah, tadi sempat juga disinggung oleh dokter terkait konsep 4 sehat 5 sempurna yang dulu kita kenal ya, Iya. sudah sejak lama. Nah, kalau dalam konsep 4 sehat 5 sempurna itu ada 5 sempurna itu ada susu begitu, Iya. Dok. Nah, mungkin apakah penting juga untuk menambahkan susu dalam keseharian kita mungkin di pagi hari atau di malam sebelum tidur? Seperti apa, Dok? Iya. Jadi penting Mbak Ilo ya. Jadi susu itu masuk dalam komponen protein. Ya, jadi kalau dulu kita nganut 4 sehat 5 sempurna itu 5 adalah penyempurnanya adalah susu. Nah, di komponen isi piringku itu gizi seimbang isi piringku. Nah, jadi itu kita anut
setiap komponen itu karbohidrat, protein, dan buah dan sayur itu dengan porsinya yang sesuai. Dan susu itu masuk di protein, sumber protein yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan dan kebutuhan dari kita. Seperti itu. Oke, baik. Jadi boleh begitu ya dok ya, Boleh, bagi boleh mungkin banget. tribuners yang suka susu Iya. misalnya, ada yang suka minum susu setelah makan ataupun sebelum tidur Iya. juga ada banyak yang suka mengonsumsi susu, itu juga dianjurkan begitu ya dok Iya. ya, dan juga menjadi sumber protein begitu, Iya. dan juga kalsium ya dok ya kalau susu. Betul. Oke, baik. Nah, kita bahas satu persatu komponen yang ada di piring nih dok. Nah, Iya. kalau nasi kan itu kan kita tahu sumber karbohidrat Iya. begitu. Nah, ada orang yang mungkin tidak bisa makan nasi dok karena mungkin dilarang karena diabetes dan lain sebagainya. iya. Jadi mungkin pengganti karbo selain nasi itu Iya. apa dok bagusnya? Oke, jadi ini adalah misalnya ada yang nutrisi spesifik ya. Jadi karbohidrat itu, sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi, ada banyak macam ya. Selain nasi ada juga ubi, kentang, juga ada pasta, mie, roti, itu semua sumber karbohidrat. Nah, kalau misalnya tidak suka nasi, kita ada lagi jenisnya, ada karbohidrat sederhana, ada karbohidrat kompleks. Nah, untuk pasien atau misalnya seseorang yang ingin menjaga kadar gulanya tetap baik, normal, apalagi sudah ada riwayat diabetes di dalam keluarganya dan menjaga kadar gulanya tetap baik, kita sarankan pakailah karbohidrat kompleks di sumber karbohidratnya itu. Karena karbohidrat adalah sumber energi utama bagi kita tidak bisa tanpa karbohidrat untuk menunjang aktivitas kita hari-hari. Jadi sumber karbohidrat kompleks itu boleh jadi alternatif buat kita yang ingin menjaga kadar gula darah kita, apalagi ada riwayat DM itu tetap stabil kadar gulanya. Apalagi karbohidrat kompleks juga tinggi akan serat. Juga tinggi akan serat itu juga mampu meningkatkan, manfaatnya tuh meningkatkan rasa kenyang. Jadi mencegah kita over kalori kalau makan. Oke, baik. Nah, selain mungkin tadi pengganti karbo nasi begitu yang dokter sebutkan, ini juga yang lagi tren sekarang dok, ini banyak yang menggunakan beras porang begitu. Apakah juga itu bagus untuk mengganti nasi atau seperti apa dari segi karbohidrat? Pada umumnya semua itu sumber karbohidrat baik, ya. Tidak ada bebas masyarakat memilih. Yang penting adalah seperti tadi, kembali ke isi piringku, gizi seimbang. Tidak hanya dalam satu piring itu harus memuat karbohidrat, protein, sayur dan buah. Karena tidak ada satu komponen makanan yang memenuhi semua nutrisi tersebut. Betul. Jadi harus beragam. Makanya di konsep isi piringku itu ada karbohidrat, ada protein, yang itu protein ada hewani, ada nabati. Nah, hewani itu bisa kita pilih seperti ikan yang murah meriah tapi gizi tercukupi proteinnya. Nabati itu bisa tempe atau tahu. Sayur dan buah banyak sekali. Kita silahkan memilih sayur buah yang beragam, berwarna-warni, itu memenuhi kebutuhan vitamin mineral kita sehari-hari. Oke, baik. Jadi tidak perlu yang mahal-mahal begitu ya dok ya, tidak perlu mungkin salmon begitu dagingnya atau ikannya, tidak perlu juga mungkin setiap hari mengonsumsi daging sapi, jangan sampai kolesterol gitu ya, apalagi kita masyarakat Kota Makassar, banyak coto Makassar di sekitar kita ya dok ya. Jadi mungkin itu mungkin juga perlu dibatasi konsumsinya dok, bukan hanya melihat hari ini harus makan daging, hari ini harus makan dan lain sebagainya, tapi ada batasan-batasannya juga, betul sekali. Perlu saya tambahkan bahwa di konsep isi piringku juga menjelaskan bahwa selain kita memenuhi komponen tersebut, kita juga disarankan untuk mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas sehari, mencukupi kebutuhan nutrisi air dalam tubuh kita, di mana tubuh kita itu banyak sekali kandungan air, hampir 60%, jadi mencegah dehidrasi. Kemudian disarankan juga tetap aktivitas fisik 30 menit sehari, ringan sedang, dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah makan. Iya. Dan yang dibatasi adalah penggunaan gula, garam, dan lemak. Nah, berdasarkan panduan dari Kemenkes, gula itu disarankan 4 sendok makan sehari. Sehari? Iya. Kemudian garam 1 sendok makan sehari, dan lemak 5 sendok makan sehari. Oke, nah ini mungkin yang masih kita bertanya-tanya dok, lemak 5 sendok makan per hari itu cara ngukurnya gimana? Apakah kita ngukur lemak yang ada di daging itu untuk porsi apa? per orangnya ya. Jadi ya mungkin ya memang pintar-pintarnya ibu yang masak di rumah ini, berapa orang yang makan di rumah. Ya sebaiknya kita menggunakan lemak yang baik ya, tidak usah
sering-sering gorengan ya, ditumis-tumis boleh lah. Betul. Iya, ya demi menjaga pola makan kita, mencegah tadi itu penyakit kronik, penyakit yang seperti diabetes, kolesterol, ya, juga menjaga pola hidup makan kita, nutrisinya tetap sehat, menunjang kebutuhan tubuh kita nutrisinya terpenuhi, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini juga terkait dengan pengolahan bahan makan begitu dok. Juga perlu kita tahu bahwa karena ada beberapa proses food yang akhirnya menghilangkan nutrisi dari makanan itu sendiri. Mungkin apa yang dianjurkan dokter untuk bagi para ibu-ibu khususnya untuk memasak begitu, jangan sampai ini menjadi ultra proses gitu makanannya, overcook dan lain sebagainya sampai nutrisinya hilang dan akhirnya yang dimakan sisa lemak-lemaknya saja. Iya, jadi yang kami sarankan sering itu adalah lebih baik makan makanan yang direbus, direbus, kemudian ditumis aja, kurangi yang goreng-gorengan. Santan-santan ya dok ya? Iya, sebenarnya kalau santan sebenarnya baik, lemak baik untuk pertumbuhan anak karena lemak di situ, lemak juga kita perlukan ya untuk untuk anak-anak yang tumbuh kembang itu baik santan untuk sebagai makanan pendamping ASI juga baik. Cuman memang itu tadi kita kembali ke porsinya, sesuai kadarnya, sesuai kebutuhan. Anak, remaja, dewasa, lansia, ibu hamil, menyusui mempunyai kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Jadi kita berikan sesuai dengan kebutuhannya, tapi tetap mencakup itu tadi, semua komponen itu ada dalam satu piringnya. Ada karbohidrat, protein, lemak, terdiri atas buah dan sayur, dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti itu. Nah, berkaitan tentang itu tadi yaitu sebaiknya kurangi goreng-gorengan, jangan terlalu banyak digoreng. Kalaupun terpaksa menggoreng pakai minyak kelapa, tapi cukup 1 kali goreng saja, jangan terlalu sering karena itu bisa menjadi lemak trans yang tidak baik dikonsumsi. Seperti itu. Oke, baik. Berarti minyak kelapa yang virgin oil begitu, virgin coconut oil begitu bagus ya dok ya? Iya, untuk kalau virgin coconut oil itu kan salah satu lemak yang bisa langsung dikonsumsi. Yang dimasak itu minyak sawit misalnya. Nah, itu yang biasa yang general ada di toko, kita pakai menggoreng. Nah, itu boleh minyak sawit kita pakai goreng, tapi tidak disarankan untuk sering-sering. Tidak disarankan untuk sering-sering karena itu tadi batas konsumsi lemak kita tidak banyak sehari. Tubuh kita masih bisa beradaptasi, apalagi kalau kita aktivitasnya besar. Kalau misalnya pola aktivitas kita yang tidak begitu besar, dia akan jadi deposit lemak. Tidak bagus tuh deposit lemak. Menumpuk ya dok ya di dalam. Itu bisa mempengaruhi, meningkatkan resiko penyakit kronik tadi yang berbahaya buat kesehatan kita ke depan. Baik, jadi selain mungkin melengkapi isi piring juga dilengkapi dengan olahraga begitu ya dok ya dalam keseharian kita. Nah, tadi kita sudah bahas juga terkait karbohidrat. Sekarang mungkin terkait protein nih dok. Ada beberapa orang yang kalau protein nabati mungkin semua boleh konsumsi begitu ya, dari kedelai dan lain sebagainya. Kalau yang hewani ini ada mungkin yang alergi dengan seafood, kemudian ada juga alergi telur. Itu mungkin bagaimana kemudian kita melengkapi protein ini? Mungkin ada yang alergi dengan ikan begitu dok. Mungkin seperti apa? Sebenarnya telur memang rentan sekali alergi, tapi sebenarnya telur itu adalah sumber protein yang bioavailabilitasnya tinggi, maksudnya mudah diserap, dikonsumsi jadi asam amino yang baik bagi tubuh kita. Jadi sebenarnya mari kita kalau memang pada kondisi tertentu memang sudah alergi, maka kita berikan substitusi. Nah, itulah ada kebutuhan proteinnya kita penuhi dari kadang ada susu orang nutrisi suplemen, jadi susu memang khusus untuk tinggi protein untuk mencukupi kebutuhan proteinnya, seperti itu. Tapi kita biasanya itu kalau keseringan makan telur jarang-jarang. Kalau misalnya sekali 2 kali itu kadang tidak muncul gejalanya, alergennya, dikunyah dengan baik, makanya kita disarankan itu saat mengkonsumsi makanan kunyahnya lah, kalau zaman kita waktu itu dibilang 32 kali itu bisa membantu itu mencerna semua enzim-enzim itu memecah dengan baik sehingga komponen itu telur itu tidak
resiko muncul alergennya itu kecil. Kecil ya? Sebaiknya ya seperti itu. Berarti banyaknya kunyahan ternyata berpengaruh ya dok ya. Saya kira hanya untuk kesehatan pencernaan begitu biar tidak terlalu bekerja dengan keras, Iya, ternyata ada sebenarnya juga iya dengan mengunyah pengaruhnya. sebenarnya banyak perannya. Makanya pada saat kita mulai mengunyah itu proses digesti pencernaan udah mulai berlangsung, pengeluaran enzim-enzim sudah ada, kemudian penyerapan itu nanti mulai masuk setelah lambung. Ya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau misalnya resikonya muncul alergen kadang itu kecil, kalau mengunyahnya itu lebih lama. Iya seperti itu. Kalau memang pada kasus ada seperti itu, maka kita harus memang mensubstitusinya dengan pemberian susu suplemen tadi, penambah memenuhi kebutuhan protein. Oke, baik. Jadi itu mungkin ada beberapa tips yang diberikan oleh dokter begitu. Kalaupun misalnya alergi telur ataupun alergi dengan seafood, bisa mencari alternatif lain untuk protein lain. hewani begitu ya dok ya. Kalau misalnya dari ayam dok, mungkin apa boleh. yang boleh kita konsumsi begitu setiap hari? Apakah dada ayam yang paling bagus atau seperti apa, atau bagian sayap atau bagian paha? Ini kan ada beberapa orang yang suka bagian-bagian tertentu dari ayam begitu ya dok ya. Iya, jadi sebenarnya nggak apa-apa dagingnya kita konsumsi, asal kita skip bagian kulit bawah, kulit itu lemak itu kita exclude. Ya, kita ambil dagingnya aja. Jadi kita sarankan memang protein yang rendah lemak. Ya, itu bagian dagingnya. Nah, jangan biasakan kita itu pesan malah suka yang ada kulitnya. Itu yang gurih kan, itu ya. enak. Ya memang enak. Tapi ya tidak baik terlalu sering, itu bisa jadi karena itu tinggi lemak ya. Jadi kita ambil dagingnya aja. Nah, di situ dagingnya itu yang proteinnya baik. Seperti itu, mau bagian apa aja nggak apa-apa. Yang penting kita exclude kulit dan bagian bawahnya itu lemaknya itu kita jangan konsumsi. Jangan konsumsi terlalu sering gitu ya dok. Iya. Oke, apalagi pecinta ayam geprek nih. Ayam crispy ini paling diincar adalah bagian kulitnya. Oke, baik. Dan makanya kenapa banyak orang yang kalau mau hidup sehat itu mereka makannya dada ayam, karena di situ kandungan dagingnya lebih banyak daripada kulitnya begitu ya dok ya. Dan juga ini menjadi tips kalau buat yang lagi diet gitu, gimana dok? Apakah harus mengurangi porsi sedemikian rupa begitu dari isi piringku, atau seperti apa untuk tetap memenuhi nutrisi harian cuma tidak menambah berat badan mungkin dok? Iya. Oke, jadi sebenarnya di konsep isi piringku itu sudah merupakan gizi seimbang kebutuhan harian kita. Pada prinsipnya orang yang obesitas adalah dia mengkonsumsi lebih banyak dari kebutuhannya. Jadi cukup membatasi makannya sesuai dengan kebutuhannya saja. Itu sudah bisa itu sudah memenuhi kebutuhannya, dan itu sudah bisa menurunkan berat badannya kalau dia konsisten. Seperti itu. Apalagi kalau dia jadi kalau obesitas itu kita kadang kasih pola piringnya itu justru bentuknya T, ya. Jadi 1/2 itu betul full buah dan sayur, dan 1/2-nya itu karbo, dan 1/2-nya ini lauk hewani, protein, ya. Jadi banyak sayur dan buah itu wajib, karena itu memenuhi kebutuhan vitamin mineral. Selain itu juga manfaat buah dan sayur itu tinggi serat. Nah, salah satu perannya tinggi serat itu dia meningkatkan rasa kenyang. Jadi itu bisa membantu untuk orang-orang yang overweight atau obesitas untuk menahan rasa laparnya. Oke, baik. Jadi digantikan dengan buah dan sayur yang lebih banyak porsinya begitu ya dok ya, untuk dibatasi lagi piringnya itu dibatasi, sesuai dengan betul, porsinya. betul sekali, untuk menahan rasa lapar begitu. Karena biasanya kan orang yang dengan overweight begitu, rasa laparnya juga biasanya meningkat begitu dok. Kalau dari pengalaman saya melihat teman-teman saya gitu ya dok ya, mereka tuh sering lapar terus dan porsi makannya banyak begitu, dan akhirnya itu yang menyebabkan mungkin mereka overweight seperti itu. Nah, kalau bagi orang-orang yang misalnya punya badan kecil kayak saya dok, nah ini apakah perlu untuk menambah nutrisi harian berkali-kali lipat atau seperti apa? Karena juga ada orang yang seperti saya misalnya badan kecil, makan banyak tapi tidak naik-naik juga berat badannya. Itu seperti apa mungkin dok? Sekalian konsultasi nih. Jadi alhamdulillah kalau Mbak sudah bagus badannya, ya. Jadi kita tetap memenuhi kebutuhan harian kita itu tadi, tetap sesuai dengan isi piringku.
Meskipun badan kita kecil, ya badan kita kecil, selama berat badannya ideal, it's okay, nggak ada masalah. Jadi yang penting kita memenuhi itu tadi, kita terpenuhi kebutuhan karbohidratnya, proteinnya, buah dan sayur, vitamin mineral itu ada, karena itu semua penting. Ya, kita nggak usah panik kalau kita dibilang kurus atau apa, yang penting berat badannya ideal. Berat badannya ideal, tidak ada mas, tidak perlu khawatir. Ya, kalau kecuali memang kita nanti kalau kita ukur ternyata IMT-nya di bawah normal, masuk berat badan kurang, nah itu kita lakukan treatment, kita lakukan manajemen peningkatan berat badan. Baik, nah untuk kasus-kasus yang IMT-nya itu tidak memenuhi begitu dok, apakah perlu mungkin ada suplemen yang ditambahkan atau perlu memang konsultasi secara khusus kepada ahli gizi misalnya atau seperti apa? Sudah perlu lakukan konsultasi biar kita lakukan manajemen peningkatan berat badan sesuai kebutuhannya. Jadi kita ukur sesuai dengan berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuhnya, kemudian kita hitung kebutuhan energi hariannya. Nah, kita berikan dulu meal plan ya untuk sesuai dengan makannya sehari-hari sesuai kebutuhannya. Kalau tidak ada halangan atau kendala di gastrointestinalnya, saluran cernanya, cuman mungkin karena makannya aja, kita tinggal pilihkan makan-makanan yang disuka, yang cukup dan tetap harus memenuhi nutrisi. Nah, itu biasanya ada kemajuan. Oke, baik. Jadi semua ada solusinya begitu dok ya. Oke, baik. Nah, terkait porsi nih dok, apakah memang di setiap orang yang punya aktivitas berbeda-beda itu juga disarankan porsinya itu berbeda-beda? Karena kalau biasa kita lihat bahwa ini ada porsi kuli karena kuli kerjanya berat begitu, ini porsi anak kos begitu dan lain sebagainya. Seperti apa mungkin porsi di tiap aktivitas harian orang yang berbeda-beda? Betul. Jadi kebutuhan kita juga bergantung dari aktivitas fisik kita sehari-hari, ya. Jadi untuk menghitung kebutuhan itu semakin tinggi tingkat aktivitas seseorang, maka tingkat kebutuhan energi nutrisinya pun semakin besar. Nah, disitulah kita mulai memilih komponen yang harus kita berikan, dominan karbokah atau dominan protein, tergantung dari pekerjaannya. Ya, tapi kalau kayak kita sehari-hari seperti ini, kerja misalnya ke kampus atau ke kantor, pekerjaan ringan sedang, memenuhi kebutuhan harian kita, seisi piringku itu sudah memenuhi kebutuhan harian kita. Jangan lupa tetap lakukan aktivitas fisik sehari-hari secara teratur, minum air putih minimal 8 gelas sehari, jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah makan. Nah, insya Allah itu memenuhi kebutuhan harian kita, bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari dengan optimal. Oke, baik. Nah, selain itu juga dok, ini yang menjadi problem bagi ibu-ibu juga tentunya banyak anak-anak yang tidak suka makan, jangankan sayur ya, buah juga banyak anak-anak yang tidak suka makan buah, apalagi sayur begitu yang rasanya rasa daun lah istilahnya, rasa pahit begitu. Mungkin ada solusi tidak dari dokter untuk bagaimana mendidik anak-anak sejak dini itu suka buah dan sayur? Karena kalau kebawa sampai besar, jadinya nggak makan sayur bisa menyebabkan beberapa penyakit kayak sembelit dan lain sebagainya gitu dok. Ya, pada prinsipnya sebenarnya kalau dikenalkan sejak dini, anak-anak itu sebenarnya suka. Kalau dari sejak dini, sejak kecil mulai makan pendamping ASI, sudah diperkenalkan makanan, makanya mulai edukasi sejak dini itu memperkenalkan segala jenis buah dan sayur. Kita ganti-ganti setiap hari, biar dia familiar dengan rasanya. Memang kalau misalnya pas dia sudah bisa mengenal rasa, dapat makanan yang kurang misalnya yang dia sukai, ya dia akan cenderung memilih anak-anak. Wajar itu. Nah, memang butuh pembiasaan dan memang butuh effort yang lebih untuk ibu untuk membuat makanan itu juga terlihat menarik buat si anak. Jadi anak-anak mau mencobanya. Salah satu tips yang bagus sebenarnya itu contoh makanan seperti sushi. Ya, di situ nasi, di dalamnya kita celipin timun, wortel, buah sayur itu ada. Kemudian bisa kita kasih daging di dalamnya, apa misalnya ikan atau apa. Terus kadang juga ada alpukatnya kan. Nah, di situ kalau anak-anak sudah di atas 1 tahun, atau hampir 2 tahun, atau sudah dewasa, atau misalnya sudah
3, 4, 5 tahun. Nah, boleh kita kasih coba itu. Seperti itu. Biasanya anak-anak cenderung lebih suka. Berarti lebih kreatif aja ya, Dok, Iya, ya, untuk ibu-ibu. iya. Memperkenalkan sayur kepada anak-anak sejak dini, karena kalau udah familiar mungkin di lidahnya nanti pada saat mengenal sayur-sayur yang lebih ekstrim, misalnya sayur pare, sayur pari seperti itu. Mungkin anak-anak juga menjadi suka karena sudah terbiasa. Nah, kalau buah sendiri, Dok, ini saya pernah baca juga ada beberapa buah yang kandungan gulanya itu tinggi, begitu seperti anggur, misalnya buah kelengkeng yang manis-manis seperti itu. Mungkin batasan konsumsinya seperti apa dalam keseharian? Batasan pada buah sebenarnya tidak terlalu menjadi hal yang sangat kita tekankan, kecuali jika ada memang penyakit tertentu. Ya, misalnya diabetes yang memang kadar gulanya tidak terkontrol. Nah, itu pun karena pada buah sebenarnya dia kadar karbohidrat gula alami, ya, gula alami. Kemudian, nah, dan pada buah-buahan itu tinggi akan kandungan air, vitamin, mineral. Nah, itu kita butuhkan, ya, kita butuhkan untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari, metabolisme tubuh. Ya, jadi kecuali pada kondisi diabetes tertentu atau ada gangguan metabolik lainnya, nah kita mulai lakukan pemilihan. Kita pilih buah-buah yang ya indeks glikemiknya rendah, ya jangan yang tinggi. Misalnya pada pasien-pasien yang gastritis, kita pilih buah-buah yang tidak mengandung gas, seperti itu. Kemudian misalnya yang sembelit, kita pilihkan buah-buah yang banyak kandungan airnya, seperti itu. Atau justru kalau sembelit kita kasih yang tinggi serat, ya supaya melancarkan pencernaannya, seperti itu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi itu beberapa insight terkait buah dan sayur begitu ya, Dok, ya. Dan juga terkait sayuran hijau nih, Dok. Mungkin seperti apa proses mengolah sayur itu, karena kan sayur ini rentan sekali rusak begitu nutrisi dan juga kandungan yang ada di dalamnya. Mungkin kalau misalnya direbus mungkin waktunya berapa lama, kemudian apakah kalau menumis juga waktunya berapa lama sampai lembek banget, atau seperti apa? Betul. Iya, jadi kalau masak sayur itu tadi memang nggak bisa lama, ya, karena rentan sekali kandungannya akan hilang. Kalau kita merebus, kita bikin sayur rebus, nah jangan dibuang airnya. Oke, karena kalau kita masak sayur dengan ambillah jadi airnya itu nggak usah banyak, kuahnya itu jadi kita, karena pasti ada kandungan mineral, vitamin mineral dalam kandungan sayur tersebut itu larut ke airnya. Ya, jadi konsumsi juga dengan airnya supaya kita dapat vitamin mineralnya itu. Seperti itu. Jadi kalau terlalu lama bisa hilang semuanya, pemanasan terlalu lama. Makanya jangan terlalu lama kalau memasak sayur. Apalagi sayur-sayuran hijau. Cukup sebentar saja. Yang penting udah terlihat agak layu gitu ya, Dok, ya. Ya, baru kita warnanya bisa. sudah cerah, itu terang, udah. Itu menjaga agar vitamin mineralnya tetap ada di situ. Oke, baik. Jangan karena kalau ini belum masak deh kayaknya, belum matang deh kayaknya, dimasak lagi sampai lembek begitu, dan akhirnya itu menghilangkan beberapa kandungan di dalam sayur sendiri. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi para anak-anak muda yang punya pola makan yang kurang teratur begitu, Dok, mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Mie instan menjadi langganan bagi anak kos, bagi para pekerja yang mungkin lagi lembur dan lain sebagainya, nggak sempat masak, nggak sempat beli makanan, akhirnya mie instan jadi solusi. Seperti apa, Dok, mungkin tanggapannya terkait konsumsi mie instan yang berlebihan? Mie instan yang berlebihan, segala yang berlebihan tidak baik buat kesehatan. Ya, jadi kembali lagi ke isi piringku. Mie itu menjadi salah satu alternatif juga untuk karbohidrat. Ya, bisa. Mie instan, kalau mau masak mie instan ya jangan sering-sering ya, jangan sering-sering, karena di situ banyak kandungan mungkin natriumnya dan sebagainya ya. Boleh, tapi tetap itu tadi ya, dia didampingi. Jadi mie-nya itu sebagai sumber karbohidratnya, nah tetap harus ada setengahnya buah dan sayur dalam piringnya, sepertiganya adalah ada
proteinnya, ada protein hewani dan nabatinya. Seperti itu. Jadi tetap memenuhi isi piringku seperti itu. Oke, baik. Jadi bagi anak kos jangan hanya ngestok Indomie gitu ya, ngestok mie instan gitu, tapi ngestok juga buah-buahan yang murah-murah aja, kayak buah-buahan yang ada di sekitar kita kayak rambutan dan lain sebagainya. Atau minta kirimin orang tua di rumah deh, di rumah ada lagi buah apa musim gitu, kirim ke kota untuk jadi konsumsi serat harian, dan juga sayur-sayuran yang murah-murah aja ya Dok ya, kayak bayam dan lain sebagainya. Itu menjadi sumber nutrisi yang baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah mungkin Dok selain itu juga minuman-minuman manis mungkin seperti apa Dok tanggapannya bagi teman-teman yang mungkin juga suka konsumsi begitu. Sekarang kan lagi zaman tuh nongkrong-nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Itu apakah mengganggu nutrisi harian atau seperti apa? Wah, kalau itu sih pasti kandungan gulanya tinggi ya. Betul. Nah, hati-hati. Kan gula yang terlalu tinggi bisa mendeposit dalam tubuh kita. Over kalori, ya, nah itu salah satu resiko menjadi obesitas, ya. Nah sebaiknya dibatasi kandungan gula, konsumsi gula kita harian kita. Nah sesuai lagi kembali ke isi piringku, batasi konsumsi gula cukup 4 sendok sehari. Betul sedikit sekali. Ya. Ya sebenarnya itu penting untuk mencegah kita dari penyakit kronik ya, diabetes, hipertensi, kolesterol, stroke, jantung, ya obesitas. Nah itu sebenarnya manfaatnya. Oke, baik. Memang tubuh kita tetap membutuhkan gula begitu ya, Dok ya. Tapi tadi takarannya 4 sendok dalam satu hari. Nah kalau kita sudah mengkonsumsi kemudian minuman-minuman dingin kemasan begitu, lihat takaran gulanya seperti apa. Nah kalau 4 sendok itu Dok berapa gram misalnya biasanya? 4 sendok itu 50 gram. Oke, Ya. 50 gram. Jadi 4 sendok itu 50 gram. Dan biasanya kalau saya beli minuman itu saya perhatikan kandungan gulanya ada yang 25 gram, ada yang 23 gram. Satu kali minum itu sudah memenuhi setengah dari apa yang kita butuhkan. Belum lagi dari makanan-makanan lainnya itu juga sudah nanti over gitu ya Dok ya. Kandungan gula yang berada dalam tubuh kita jangan sampai kena penyakit-penyakit lain yang harusnya tidak kita derita begitu, tapi karena dari pola hidup kita yang buruk akhirnya kita juga menerima keburukannya. Nah baik Dok, selain itu juga ada kebiasaan nih yang mungkin perlu dikritisi nih Dok. Ini adalah kebiasaan ngemil gitu, sambil nonton ngemil, sambil scroll HP ngemil. Nah ngemil yang baik itu seperti apa sih Dok? Apakah ngemil ini sangat diperlukan dalam keseharian Ngambil seperti buah apa? dan sayur aja Mbak Ilu. Kembali ke buah dan sayur. Oke, jadi kalau misalnya tidak cukup banyak makan buah dan sayur pada saat makan, kita pakai jadi saat ngemil itu buah dan sayurnya. Sediain aja pisang yang gampang, nggak perlu dikupas, atau lengkeng, buah-buah yang anggur. Bisa langsung kalau mau ngemil nonton ambil buah, jangan keripik-keripik. Oke, baik Dok. Jadi kalau ngemil pun juga harus diperhatikan ngemilnya tuh apa. Kalau misalnya tiap hari ngemil coklat, ngemil goreng-gorengan misalnya malam lagi nongkrong dan lain sebagainya, itu juga perlu diperhatikan dan dibatasi begitu ya Dok ya. Baik. Nah, tadi terkait ngemil buah dan sayur gitu. Nah, sekarang ada produk-produk yang diciptakan buah kering dan juga sayur kering. Mungkin itu seperti apa Dok? Apakah kandungan nutrisinya berkurang atau seperti apa? Kalau itu sudah masuk dalam proses ya, ultra proses mungkin ya. Saya belum bisa banyak berkomentar ya, karena memang belum banyak kajian tentang hal tersebut. Tapi tetap kami sarankan Untuk lebih baik aja ya. Iya. Makanan yang alami yang ada yang justru murah dan mudah kita dapatkan sehari-hari itu sudah menunjang kebutuhan harian kita. Ya, kenapa nggak itu aja yang kita manfaatkan? Seperti itu. Dan apalagi itu sudah terjamin kan kandungan vitamin mineralnya, komposisinya, apalagi kalau sudah sesuai memenuhi kebutuhan harian kita dalam satu piring, nah itu insya Allah sudah menunjang kebutuhan nutrisi kita harian sudah terpenuhi. Seperti itu. Baik. Nah, tadi terkait nutrisi harian begitu Dok. Sekarang juga kalau saya ini suka sekali nonton TikTok gitu ya Dok ya. Ada banyak informasi di sana yang kemudian menjadi pertanyaan kepada saya, dan kalau ketemu narsum di sini akan saya tanyakan. Nah, mungkin Dok ini juga ada beberapa orang yang setiap harinya itu mereka mengkonsumsi suplemen begitu kayak zinc, vitamin C dan lain sebagainya. Apakah itu memang
penting untuk dikonsumsi harian atau kita bisa mendapatkan itu justru dari makanan terlebih dahulu dan tidak perlu mungkin misalnya suplemen tambahan. Oke, jadi Mbak Ilu, zinc, vitamin C dan sebagainya, vitamin itu sebenarnya adalah kita sebut dia mikronutrien. Dia mikro, dia kecil, kebutuhan untuk kita, tapi perannya besar. Nah, jadi kalau kita jamin kita mampu mengkonsumsi buah-buahan, sayur dan buah itu dalam porsi yang memang sesuai tadi dengan isi piringku, ya kita anggap kita bisa asumsikan bahwa kebutuhan vitamin mineral kita cukupi. Kita tidak perlu tambahkan lagi vitamin mineral suplementasi. Kita boleh konsumsi suplementasi kalau kita merasa tubuh kita dalam kondisi yang tidak fit. Nah, artinya cadangan vitamin mineral dalam tubuh kita itu sudah mulai berkurang dan kita butuh tambahan. Nah, boleh kita di situ ada tambahan suplementasi. Karena kita tidak bisa jamin bahwa tidak tercukupi dari makanan kita, boleh kita tambah suplementasi. Apakah kalau misalnya ingin konsumsi suplemen seperti itu, Dok, mungkin merasa kayaknya kurang deh nutrisi harian saya karena misalnya jarang makan sayur dan lain sebagainya. Apakah perlu konsultasi ke dokter dulu untuk suplemen seperti itu atau seperti apa? Sebaiknya konsultasi. Sebenarnya konsultasi dulu suplemen apa yang perlu saya konsumsi dalam kondisi misalnya lagi kenapa atau aktivitas apa yang lagi membutuhkan mungkin lagi berat-beratnya, lagi tinggi-tingginya nih aktivitas harian enggak tercukupi nih makannya. Nah, bisa konsultasi suplemen apa yang perlu saya konsumsi, seperti itu. Baik. Nah, kalau dari Primaya sendiri, Dok, untuk konsultasi gizi mungkin seperti apa prosedurnya? Mungkin ada Tribuners yang tertarik mungkin konsultasi gizi, baik untuk gizi untuk anak-anak misalnya, orang dewasa dan mungkin penyakit-penyakit tertentu, boleh dijelaskan, Dok? Boleh. Jadi kalau saya mau konsultasi di Primaya Hospital Hertasni, boleh langsung datang, boleh langsung appointment. Kalau bisa langsung nanti ditujukan ke prakteknya, jadwal praktek saya ya, itu pada hari Senin jam 1 sampai jam setengah 7, hari Selasa itu jam 9 sampai jam setengah 4, hari Rabu juga jam 1 sampai jam setengah 7, hari Kamis jam 4 sampai jam setengah 7. Seperti itu. Baik, jadi ada jadwalnya, kemudian Tribuners buat appointment untuk ketemu dokter dan konsultasikan apa sebenarnya masalahnya. Apakah kurang gizi atau mungkin kurang kreatif dalam memenuhi kebutuhan harian. Mungkin biasa juga ibu-ibu bingung nih ya, masak hari ini udah masak ini nih, besok masak apa lagi gitu-gitu ya, Dok ya. Terkait sayur juga saya juga sudah merasakan sekarang udah masak sayur ini, besok apa lagi ya, mungkin tergantung selera, dan itu sebenarnya penting untuk memenuhi sayur dan buah di kehidupan kita sehari-hari, terlepas dari kalau karbo dan protein kan biasa selalu ada begitu di rumah ya, Dok ya, kayak nasi, telur dan lain sebagainya. Nah, yang susah ini biasa menyediakan sayur dan buah karena ini cepat layu gitu kalau kita tidak simpan dengan baik begitu. Nah, juga Dok mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners apa yang perlu di-highlight dalam isi piringku kali ini yang perlu mungkin sangat diperhatikan Tribuners untuk memenuhi nutrisi harian. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk memenuhi kebutuhan harian kita sebaiknya memenuhi panduan dari Kementerian Kesehatan kita, yaitu memenuhi gizi seimbang berdasarkan isi piringku. Di mana isi piringku itu kita terdiri atas setengahnya itu adalah buah dan sayur, dan setengahnya itu terdiri atas lauk pauk, protein dan hewani atau nabati, dan 2/3-nya terdiri atas sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat itu ada banyak macam. Ada karbohidrat kompleks ataupun sederhana. Apabila tidak doyan nasi, bisa ganti dengan misalnya ubi-umbian atau jagung, kemudian pasta, dan kemudian tidak lupa tetap penuhi dengan kebutuhan cairan minum 8 gelas sehari, kemudian aktivitas fisik 30 menit sehari, dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah makan. Baik, untuk menghindari bakteri dan juga virus-virus begitu ya, Dok ya. Baik, nah terakhir mungkin, Dok, adakah panduan yang mungkin bisa di-download oleh Tribuners begitu, mungkin dari Kemenkes dan lain sebagainya untuk melihat apa yang perlu dipenuhi dalam keseharian begitu, Dok? Sebenarnya untuk memenuhi seharian itu kalau mau lihat seperti apa pedoman isi piringku sudah ada di web ya. Di web tinggal
klik saja di Google isi piringku, sudah muncul tuh banyak foto gambar-gambarnya. Sudah ada banyak panduan begitu Iya, ya, Dok, banyak sekali. Ya, seperti itu. Nah, itu sangat mudah diakses, ya, mudah sekali dan komponen protein, karbohidrat dan lain-lain juga sudah ada, ya. Itu banyak sekali di sekitar kita, juga gampang kita raih, ya. Tinggal kita aja yang mau membiasakan diri untuk bisa menerapkan hal tersebut. Karena itu sangat penting untuk menunjang kesehatan kita, mencegah penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, obesitas, kolesterol, hipertensi, stroke, ya. Dan jangan sampai karena itu nanti ujung-ujungnya bisa, kalau kardiovaskuler jantung itu sudah komplikasi yang cukup berat. Oke, baik. Jadi pola makan dan pola hidup kita menentukan kita seperti apa ke depannya, Dok. Ya, Dok, ya, meskipun ajal di tangan Tuhan, tapi kita tetap berusaha untuk seperti apa menjaga kesehatan kita sejak dini. Betul sekali. Dan juga ini tadi komponen dan juga panduannya sudah ada di web, begitu Tribuners, sisa ketik aja isi piringku, nanti akan muncul semua informasi terkait itu, ya, Dok, ya. Pilih web yang mungkin tervalidasi dan teman-teman atau Tribuners bisa mengikuti apa saja di situ yang disarankan untuk makanan yang memenuhi isi piringku. Mungkin dari buah-buahan juga sudah dijelaskan di situ seperti apa kandungannya dan lain sebagainya. Nah, terima kasih, Dok, sudah berbagi bersama kita terkait isi piringku. Terima kasih, Mbak Ilu. Semoga nanti kita semua bisa menerapkan ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan asal makan nasi telur aja gitu buat sarapan dan lain sebagainya. Ini kan ada kebiasaan-kebiasaan malas dan juga mager yang mungkin membuat kita tidak bisa memenuhi isi piringku, padahal uang sebenarnya ada gitu. Oke, baik, Dok, terima kasih. Nanti kapan-kapan kita bisa konsultasi ke Primaya Hospital ya untuk melihat seperti apa pemenuhan gizi kita sehari-hari. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sadia beserta dokter, narasumber, dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.